Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, materi kita pada hari ini adalah tentang pertumbuhan peradaban Islam di Madinah. Kenapa kita lihat ini sebagai sebuah pertumbuhan? Karena kita lihat di Madinah ini sudah terbentuk masyarakat Islam. Peradaban itu kuncinya tumbuh dalam sebuah masyarakat yang merupakan gagasan kolektif dari sebuah masyarakat. Sumber idenya jelas, kemudian aktivitas kebudayaannya jelas. Aktivitas kebudayaan itu adalah aktivitas bersama, berdasarkan satu sumber ide yang sama, dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian dari aspek basicnya juga merupakan produk-produk yang merupakan kebutuhan bersama. Jadi ciri-ciri peradaban itu dia tumbuh pada satu masyarakat. Makanya materi kita kali ini adalah pertumbuhan peradaban Islam di Madinah. Karena di Madinah inilah mulainya terlihat ciri-ciri Islam berkembang menjadi sebuah peradaban yang dianut oleh umat manusia. Oke, kalau kita lihat ada perbedaan mendasar perkembangan Islam di Makkah dengan di Madinah. Kalau di Madinah, sebelum menjadi Madinah namanya Yasrib, Islam itu dijemput oleh orang Yasrib. Jadi masyarakat Yasrib itu proaktif. Mereka yang menginginkan memeluk pindah ke dalam ajaran Islam. Nah, itu kan kuncinya ini di bai'ah Aqabah. Itulah kuncinya. Ada dua kali ya, 1 dan 2. Kenapa dalam proses bai'ah ini terlihat masyarakat Yasrib itu akrab sekali dengan Nabi? Ya memang begitulah, Nabi Muhammad itu memang bukanlah orang asing bagi penduduk Yasrib. Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, keluarganya itu banyak tinggal di Yasrib. Ya, kemudian ayah Nabi Muhammad itu berkubur di dekat kota Yasrib atau yang Madinah sekarang. Kemudian ibunya juga dimakamkan di antara kota Makkah dan Madinah dan lebih dekat ke Yasrib. Nah, kemudian masa kecil Nabi itu juga banyak dihabiskan di Yasrib. Ketika kecil dia tinggal di rumah paman dari jalur kakeknya, kemudian dia bermain-main dengan teman sebayanya di sana, dan teman sebayanya itulah yang nanti menjadi orang-orang yang terlibat di dalam bai'ah Aqabah, termasuk anak-anak dari teman sebayanya. Jadi bai'ah Aqabah itu banyak golongan pemuda, itu adalah anak-anak dari teman sebaya Nabi. Jadi mereka sangat mengenal Nabi sekali, dan Nabi pun juga sangat mengenal mereka. Kemudian Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang pedagang. Jadi kafilah dagang Madinah, Yasrib dengan kafilah dagang Makkah sering bertemu beriringan di dalam perjalanan perniagaan mereka. Karena itu Nabi dan Yasrib bukanlah orang yang tidak saling mengenal, tapi memang sudah sangat dekat sekali. Begitu juga Nabi dengan penduduk Makkah kan juga dekat sekali. Tapi kenapa penduduk Madinah Yasrib lebih proaktif untuk menjemput ajaran Islam? Nah, ini juga tidak terlepas pengetahuan penduduk Yasrib
tentang sosok Nabi. Mereka juga sudah mengenal Nabi sebagai orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa mendamaikan sengketa dan segala macamnya. Jadi mereka sudah mengenal kepribadian Nabi. Dan mungkinlah Nabi itu melakukan mendakwahkan sesuatu yang tidak benar. Jadi faktor trust, kepercayaan kepada Nabi itu menjadi modal dasar bagi penduduk Yasrib untuk memeluk ajaran Islam. Mereka yakin Nabi tidak mungkin menyampaikan hal yang bohong. Kemudian yang kedua, penduduk Yasrib juga tidak terlalu berbeda kondisi konfliknya dengan masyarakat Makkah. Penduduk Yasrib ini sudah bosan dengan konflik antar suku. Penduduk Yasrib dari segi komposisi penduduknya itu lebih beragam, ya, dari golongan Yahudi, kemudian dan dari golongan suku bangsa Arab. Dari suku bangsa Arab itu yang besarnya itu adalah kaumnya dari suku Aus dan Khazraj. Kemudian dari kelompok Yahudi ada Bani Nazir, Bani Kainuka. Jadi ke semua suku-suku ini saling berperang. Madinah itu daerahnya subur, jadi mereka sering berebut lahan-lahan subur. Nah, di antara suku-suku ini memang tidak saling mempercayai. Kadang Aus sebagai bangsa Arab itu kadang bekerja sama dengan suku dari Yahudi, misalnya dari Bani Nadir, kan. Kadang-kadang dia pokoknya begitulah, saling mencurigai, kadang-kadang Aus dan Khazraj bekerja sama, kadang-kadang mereka berperang. Nah, dalam Aus dan Khazraj berperang, kadang dibantu oleh suku Yahudi. Nah, begitu seterusnya. Jadi mereka sudah bosan dengan keadaan konflik seperti itu, dan mereka butuh juru damai atau pihak ketiga yang bisa mengatasi keadaan seperti itu. Nah, makanya salah satu cara yang mereka tempuh adalah mengajak Nabi pindah. Tapi sebelum Nabi pindah, kan Nabi tidak mau begitu saja. Nabi ingin kepastian dulu. Apa syaratnya? Mau kan memeluk Islam? Mau. Akhirnya pada Bai'ah Aqabah mereka memeluk agama Islam, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah, kemudian juga mengajak saudaranya untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian pada rentang antara Bai'ah Aqabah 1 dan Aqabah 2, Nabi mengutus sahabat Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan kepada mereka apa sesungguhnya yang ajaran Islam itu. Nah, di saat itu Mus'ab bin Umair juga berfungsi sebagai mata-mata Nabi yang untuk melihat apakah betul serius orang Yasrib ini ingin menerima Nabi hijrah ke Madinah, dan apakah betul-betul serius mereka beragama. Tapi ternyata mereka memang serius. Nah, terjadilah nanti pada musim haji berikutnya Bai'ah Aqabah 2 dengan jumlah yang lebih besar, mereka memeluk agama Islam, kemudian mereka pulang, kemudian menyebar agama Islam, sehingga suku Aus dan suku Khazraj itu hampir seluruhnya memeluk ajaran Islam. Nah, artinya jumlah penduduk Aus dan Khazraj ini sudah lebih besar dari jumlah pengikut Islam di Makkah, atau nanti kemudian dikenal dengan kaum muhajirin. Jadi ya, suku Aus dan Khazraj itu hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Nah, dengan terbentuknya masyarakat Islam yang di Yasrib yang diwakili oleh suku Aus dan Khazraj, artinya Yasrib itu sudah siap menerima kedatangan Nabi. Nabi akan pindah ke tempat komunitas Muslim yang kuat. Aus dan Khazraj itu termasuk golongan suku yang kuat di Madinah, ya, suku Arab yang kuat di Madinah atau di Yasrib. Maka itulah Nabi pindah. Nah, Bai'ah Aqabah ini dalam konteks sejarah kita lihat sebagai sebuah prakondisi terbentuknya peradaban Islam. Kenapa? Suku Aus dan Khazraj ini sudah
bisa disebut sebagai sebuah masyarakat. Masyarakat, mereka punya wilayah, punya kedaulatan pada wilayah, punya pemimpin, dan punya rakyat atau penduduk. Nah, inilah cikal bakal terbentuknya peradaban Islam. Jadi bay'ah Aqabah ini sangat penting. Ini prakondisi. Kemudian yang kedua, Islamisasi Madinah bisa kita simpulkan berasal dari bay'ah Aqabah. Ini Islamisasi. Jadi kalau kita lihat Islamisasi Madinah itu, kalau kita pakai sebuah teori kedatangan Islam ke Nusantara, ini namanya teori arus balik. Kenapa disebut sebagai teori arus balik? Pertama, pada bay'ah Aqabah 2 mereka pergi ke Makkah, kemudian di Makkah diajak masuk Islam oleh Nabi, mereka masuk Islam, kemudian mereka pulang kemudian mengislamkan keluarga-keluarganya. Ini yang disebut dengan teori arus balik. Ya, jadi tidak Nabi yang datang ke Madinah untuk mengislamkan mereka. Mereka yang jemput Islam ke Makkah pada musim haji. Oke. Ini bay'ah Aqabah. Jadi untuk Islamisasi Madinah dan pertumbuhan peradaban Islam di Madinah tidak bisa kita lepaskan dari apa yang namanya bay'ah Aqabah. Yang kedua, kita akan lihat ada yang namanya piagam Madinah. Nah, piagam Madinah inilah yang menjadi dasar pembentukan kota Madinah, atau dalam istilah ilmu politik disebut sebagai negara Madinah. Meskipun ada perdebatan di kalangan ilmuwan Muslim, apakah Madinah itu sebuah negara atau memang sebuah kota yang dijadikan model untuk pembentukan negara. Ya, Nabi, kalau bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah ya Nabi dan Rasul. Kemudian karena status Nabi dan Rasulnya itu, umat Islam menjadikannya pemimpin dalam bidang apa saja, karena kepercayaan kepada Nabi merupakan bagian dari rukun iman. Nah, otomatis Nabi menjadi pemimpin mereka dalam hal apa saja. Nah, terserahlah apakah Nabi itu kepala negara atau tidak, tapi dalam konteks Islam di Madinah, periode perkembangan Islam di Madinah, Nabi menjadi pemimpin. Faktanya begitu. Sesampai Nabinya di Madinah, Nabi kan membuat kebijakan politik ukhuwah. Politik ukhuwah itu apa? Mempersaudarakan. Yasrib sebelum berubah menjadi Madinah itu kan sebuah wilayah dengan kekuasaan suku-suku yang berdiri sendiri. Mereka belum disatukan oleh sebuah kekuatan suku berbangsa Yahudi, mereka sendiri-sendiri juga, suku berbangsa Arab juga mereka sendiri-sendiri. Nah, ini politik ukhuwah. Orang Islam yang menjadi bagian dari penduduk Aus dan Khazraj dipersaudarakan menjadi kaum Ansar. Kemudian orang yang dari Makkah, kaum muslimin dari Makkah yang disebut dengan Muhajirin, dipersaudarakan. Kaum Ansar dan Muhajirin dipersatukan menjadi namanya ummah. Ini penting dicatat. Konsep ummah merupakan salah satu konsep yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk komunitas yang belum ada sebelumnya.
konsep ummah, komunitas ummah ini melintasi wilayah. Kalau namanya umat Islam itu mau di mana saja ya mereka dipersaudarakan oleh satu ikatan keagamaan, maka namanya disebut dengan umat Islam. Nah, konsep komunitas ini sangat Qur'ani sekali karena umat merupakan kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an. Ukhuwah ada dalam Al-Qur'an, Ansar ada di dalam Al-Qur'an, Muhajirin ada dalam Al-Qur'an. Jadi semua konsep-konsep yang ditelurkan Nabi itu, yang dibuat oleh Nabi itu semuanya sangat Qur'ani sekali, ada dalam Al-Qur'an semuanya. Kemudian itu kan ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah yang berasal dari Yahudi. Ini kan penduduk Yasrib juga, ya. Orang Yahudi dengan orang Islam ini juga dipersaudarakan. Mereka disebut sebagai Ahlul Madinah. Ahlul Madinah. Jadi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa yang menjadi kelompok penduduk Yasrib yang beragama Yahudi tetap dibiarkan menjadi penduduk Yasrib. Tapi mereka juga harus dipersaudarakan dengan persaudaraan ukhuwah wataniyah satu tanah air. Maka namakanlah semuanya ini Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Ya. Jadi ini konsep Nabi mempersaudarakan. Nah, sekarang tinggal mendalami. Kalau dalam proses proyek ukhuwah dalam bahasa modern sekarang brotherhood, ya, atau persaudaraan Ansar dan Muhajirin ini ceritanya sangat menarik sekali. Misalnya orang Ansar dan Muhajirin tidak hanya dipersaudarakan dari segi batin, tapi juga dipersaudarakan hartanya. Misalnya orang Ansar punya kebun, dia bagi dua, satu untuk apa? Punya kamar dua, satu untuk orang Ansar, satu orang Muhajirin. Ya begitu. Ini sangat kaya sekali ceritanya. Silakan dibaca saja. Tapi konsep kita adalah apa yang dilakukan Nabi sampai di Madinah pertama sekali adalah mempersaudarakan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan sosial antara kelompok-kelompok kesukuan yang ada di Yasrib, Nabi mengubah apalah nama Yasrib ini yang cocok, itu makanya disebut jadi Madinah. Ya, ini juga ada dalam Al-Quran. Jadi memang sangat Qurani sekali konsep-konsep yang ditelurkan Nabi ini. Ini Ahlul Madinah. Ini konsepnya relevan sepanjang zaman. Sekarang bagaimana orang mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan akan antar suku-suku bangsa di dunia itu dalam satu ikatan kemanusiaan, itu kan tema-tema yang relevan sepanjang masa. Dan Nabi memberikan contohnya, ini contohnya. Inilah yang disebut dengan living hadis, hadis yang hidup, yang bisa dicontoh setiap saat. Ya, ini proyek Nabi mempersatukan, sehingga terbentuklah masyarakat baru yang disebut dengan Ahlul Madinah. Lalu Yasrib diubah menjadi sebuah kota namanya Madinah. Oke, ingat Madinah itu kan artinya kota. Kota itu lawannya adalah Badawiyah atau nomaden, orang mudun. Maka yang peradaban itu kan berasal dari kata mudun, madaniyun. Jadi sudah terselenggara hidupnya secara teratur, sudah ada pembagian kerja, sudah ada konsep kerjasama, dan sudah ada tanggung jawab. Ya. Nah, nanti silakan didalami yang bagian Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah ini apa? Ini kalau mau download yang versi lengkapnya ada. Tapi kita ingin sederhanakan, ada beberapa inti dari
Piagam Madinah atau Dustur Madinah ini ibaratnya Pancasilanya Madinah. Yang pertama isinya itu adalah ukhuwah, persaudarakan, ini dia. Kemudian yang kedua ada prinsip musyawarah. Nah, kemudian ada konsep muawanah, ta'awun, kerjasama, ya. Kemudian ada lagi persaudaraan, musyawarah, muawanah, apalagi. Nah, silakan baca saja, ini saya belikan clue-nya. Dari sekian banyak isi Piagam Madinah itu apa saja yang isinya? Contohnya, ini mengandung prinsip ukhuwah, ini mengandung prinsip musyawarah, ini mengandung prinsip ta'awun, kerjasama. Nah, akhirnya nanti ketika ada di anggota Ahlul Madinah ini yang melanggar Piagam Madinah, makanya dibunuh. Misalnya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah ini kan pernah berkhianat kepada Nabi dalam perang Khaybar, misalnya kan, dalam perang Uhud juga, dalam perang Badar juga pernah bersama dengan orang Quraisy memberitahu bagaimana keadaan umat Islam. Itu kan akhirnya mereka melanggar prinsip muawanah. Jadi ya, silakan ini yang akan didalami, yang belum diulas di dalam makalah. Gali terus. Ya. Kalau rajin menggali akan dapat airnya. Kalau gali sedikit saja, ya tidak dapat. Nah, prinsip belajar seperti itu. Saya berikan kuncinya, silakan masuk ke dalam rumahnya. Ibaratnya saya berikan kunci perpustakaan, silakan masuk dan cari bukunya. Itu kuncinya. Dua ini saja dalami coba. Dan pendekatan kita bukan pendekatan sejarah naratif, menceritakan A, Z. Dan kita menceritakan, memberikan analisis terhadap dua peristiwa penting. Lihat kata bai'ah, ini perjanjian. Ya, perjanjian. Bahwa negara itu memang harus dibuat berdasarkan prinsip perjanjian. Tidak ada perjanjian setia, ya tidak ada. Kemudian Piagam Madinah, undang-undang. Nah, untuk zaman itu, Piagam Madinah ini termasuk undang-undang yang modern. Nah, tidak banyak negara-negara, kerajaan-kerajaan yang mempunyai undang-undang sendiri yang tertulis seperti yang dibuat oleh Nabi. Raja adalah undang-undangnya, perkataan raja adalah undang-undangnya. Itu yang berlaku di beberapa negeri-negeri yang lain. Tapi Nabi sudah mempelopori sebuah negara modern yang diurus dengan satu undang-undang, Dustur Madinah dengan undang-undang Madinah, Piagam Madinah. Jadi silakan nanti ini PR ya, PR silakan di apa? Di otak-atik. Oke, demikian saja penjelasan dari saya yang sifatnya naratif baca saja. Saya tidak akan ulas itu karena itu sudah diulas di FDA, sudah diulas di TPA, sudah diulas di pelajaran PAI di SMP ataupun pelajaran tarikh di Sanawiyah, ya, dan segala macamnya. Jadi yang cerita-cerita saya anggap semuanya sudah tahu. Sekarang yang kita kejar adalah bagaimana konsep-konsep itu mempengaruhi cerita-cerita itu. Dua konsep kunci. Maka peradaban Islam, pertumbuhan peradaban Islam di Madinah itu didasari atas adanya Piagam Madinah. Nah, Piagam inilah yang menurunkan aturan-aturan yang banyak yang mesti dikerjakan, mesti dipatuhi oleh Ahlul Madinah, penduduk Madinah ini. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.